الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, ya Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu daripada dosa besar, yaitu al-mudahanah fi iqamati haddin min al-hudud, yaitu merayu atau membujuk agar tidak terlaksananya hukuman kepada orang yang melakukan maksiat. Dan ini kita sudah jelaskan bahawa barang siapa yang mendatangi penguasa, hakim dengan berbagai fasilitas untuk menyogok agar tidak terlaksananya hukuman, terutama yang dimaksud adalah hukuman dalam syariat, atau bisa dimaafkan, maka dia telah melakukan salah satu daripada dosa besar tersebut. Makanya Rasulullah mengatakan, seandainya Fatimah anakku mencuri, laqata'tu yadaha, kupastikan Fatimah pun akan kupotong tangannya. Dan inilah permainan hari ini di antara para penguasa-penguasa hukum, atau orang-orang yang mempunyai backingan, atau orang-orang yang bersandar pada orang-orang yang dianggap bisa membelanya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Dosa berikutnya yaitu az-zina, yaitu dosa berzina. Ini tentu sudah masyhur hukum tentang dosa berzina. Tapi walaupun masyhur, ini dosa yang akan merajalela mendekati hari kiamat. Orang kalau mendengarkan kita mengatakan zina itu dosa, semua orang mengatakan itu sudah, aku tahu zina itu dosa. Tetapi inilah dosa yang terus digiring mendekati kiamat, maka dia semakin merebak dan memenuhi setiap jiwa-jiwa orang-orang mukmin atau muslim. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, wa yabqa shirarun nas yataharajun fiha taharujal al-khumur fa alaihim taqumus sa'ah. Nanti kata Rasulullah, mendekati hari kiamat atau saat terjadinya hari kiamat, yang tersisa, yang Allah sisakan untuk melihat proses terjadinya kiamat itu adalah syirarun nas, hanya orang-orang yang buruk saja. Jadi yang saleh, yang menjaga agama itu lebih dahulu dijemput oleh Allah, dimatikan Allah agar tidak melihat proses terjadinya kiamat. Karena proses terjadinya kiamat itu siksa dahsyat, mengerikan. Bagaimana ketika matahari dilipat, iza syamsu kuwirat,
wa idzan nujumu kadarat, bagaimana bintang berjatuhan dari langit ke atas permukaan bumi dan lautan naik ke atas darat sepenuhnya, bukan seperti tsunami tapi sepenuhnya menenggelamkan bumi. Dan saking dahsyatnya unta yang bunting pun bisa melahirkan sebelum waktunya. Maka yang Allah izinkan untuk melihat siksa itu yaitu yang seburuk-buruknya manusia. Jadi yang buruk-buruk saja, manusia-manusia yang ingin disiksa oleh Allah melihat pemandangan itu. Jadi dipenuhi dengan rasa ketakutan, tidak tahu mau berlari ke mana. Dan di saat itu mereka menyaksikan hari terakhir mereka dan bumi berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, dan di antara manusia terburuk yang akan melihat hari kiamat atau Allah sisakan untuk melihat hari kiamat adalah yataharajuna fiha taharujal khumur, yaitu mereka yang nanti menjelang kiamat mereka akan berzina seperti keledai yang berhubungan intim. Fa'alaihim taqumus sa'ah, di saat itulah terjadinya kiamat. Jadi salah satu indikator akan segera datangnya hari kiamat itu, salah satunya adalah terjadinya zina yang merajalela. Dan bentuknya sudah seperti binatang berzina. Kalau binatang tidak kita anggap berzina, tapi binatang melakukan hubungan itu dimanapun dia suka, di samping jalan, ya, di tengah jalan, di mana saja dia suka. Dan kita melihat pemandangan itu hari-hari kita, ya. Begitulah nanti keadaan orang. Mereka berzina di halte-halte bus, mereka berzina duduk di dalam kursi-kursi di mall, di tengah lalu lalangnya manusia. Mereka akan melakukan tanpa rasa malu. Bahkan nanti undang-undang akan melindungi mereka dengan dalih hak asasi manusia. Di Kanada, saya lihat tayangan, salah satu tayangan CNN. Di Kanada itu kalau duduk di taman-taman lalu melakukan perkara-perkara bahkan sampai berzina pun, ya, itu selama tidak mengganggu orang banyak, itu terlindungi. Jadi jangan coba-coba melempari mereka dengan batu, mengusir mereka, ya, itu contoh. Maka budaya-budaya barat telanjang di tengah kawanan ramai itu akan terus terbawa sehingga perzinaan terjadi di tepi-tepi pantai, berzina di atas lembaran-lembaran kain yang dihentangkan di tepi pantai, itu dianggap hal yang biasa. Kalau sudah terjadi perzinaan dengan tanpa rasa malu, di saat itu orang-orang alim, ya, atau ada orang saleh, ini ada hadis lain, ya, hadis lain menyebutkan orang yang saleh ketika melihat orang berzina di samping-samping jalan, mereka menasihati, yaitu bentuk nasihatnya, kalau mau berzina cari tempat atau berzinalah di balik tembok itu, kata Nabi. Jadi orang-orang saleh di waktu itu mendekati kiamat itu bukan lagi menasihati jangan berzina, karena mereka tahu kalau mereka larang mereka yang akan terkena akibatnya, ya, karena dianggap mengganggu hak asasi orang. Jadi bagaimana nasihatnya? Kata Nabi, nasihat waktu itu adalah kalau mau berzina jangan di sini, pergi ke sana, cari kamar, cari hotel. Jadi yang zinanya tidak dilarang, tempatnya saja yang dilarang. Itulah kekuatan orang saleh mendekati akhir zaman. Jangankan nanti, Pak, jangankan masa anak dan cucu kita, sekarang kita saja sudah tidak berani berbuat apa-apa. Kita disibukkan dengan julukan-julukan ulama, julukan-julukan gelar-gelar, ya, sanjungan terhadap orang-orang alim dan dianggap saleh. Tapi ketika kota ini dipenuhi dengan orang-orang yang terus terang atau memamerkan zinanya
Siapa yang melarangnya? Ya. Wali kota diam, tidak ada aturan yang melarang berzina, tidak ada aturan yang melarang sepasang manusia yang bukan mahram tidak boleh saling berboncengan, tidak ada. Ya. Dinas-dinas diam, bahkan dinas pendidikan yang kadang-kadang mengatur sekolah-sekolah itu bahkan tidak peduli dengan zina yang dilakukan di area pendidikan anak-anak SMA, SMP. Subhanallah, itu akan membuat kemarahan Allah. Makanya salah satu maksiat yang akan mengundang kemarahan Allah, azab Allah, adalah zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, iza zaharatiz zina war riba, kalau sudah merajalelanya zina dan riba, fi qaryatin, dalam satu qaryah, qaryah itu kampung, area, komplek, negara, kecamatan. Kalau sudah merajalela, maksud merajalela tidak ada lagi yang mencegahnya. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak bisa mencegahnya. Ya. Maka apa yang terjadi? Nabi mengatakan, kalau itu engkau telah biarkan, faqad ahallu anfusahum bi'azabillah, mereka telah mengundang azab Allah kepada mereka. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan inilah yang mengkhawatirkan kita. Sekaligus memang kita tidak bisa mencegah mengalirnya dosa ini, karena ini juga menjadi salah satu tanda kiamat. Kita tidak bisa mencegah menyetop zina di seluruh dunia, tidak bisa. Zina akan terus terjadi, karena itu tadi menjadi bukti bahwa Nabi kita benar. Nabi kita tahu, dia tahu dengan izin Allah apa yang akan terjadi ke depan. Jadi kalau seandainya ini tidak terjadi, otomatis mukjizat Nabi tertutup, karena Nabi mengatakan tanda akhir zaman zina merajalela. Ternyata tidak ada. Itu membuktikan kelemahan Nabi kita. Tapi Nabi kita benar, maka zina akan terus bergulir. Jadi posisi kita bagaimana? Posisi kita hanya berada di tengah-tengah para penzina dan mencegah mereka. Hanya itu. Zina tidak bisa kita stop, tapi beramar ma'ruf nahi mungkar, mencegah zina, itulah yang kita bisa lakukan untuk memadamkan kemarahan Allah. Sekarang razia berulang-ulang, tapi yang dirazia adalah SIM, STNK, ya, spion, yang kalau tidak ada pun di sisi Allah tidak dosa. Tidak ada dalil yang mengatakan kalau engkau tidak ada SIM engkau masuk neraka. Oh, kalau engkau ada SNK engkau masuk surga. Itu urusan dunia. Itu hanya urusan berhubungan dengan motor saja. Tapi pernahkah ada razia yang mencegah orang bermaksiat zina? Lihatlah anak-anak muda hari ini, Masya Allah, SMP itu punya pacar, bergandengan di belakang. Ada yang mencegahnya? Tidak ada. Kalau kita cegah tanpa kekuatan hukum, tanpa payung hukum, kita cegah, ujungnya kita apa? Seandainya bangun orang-orang saleh, bangun dari masjid, cegah di jalan, nanti yang di peradilan kan adalah orang yang mencegah. Mana surat perintah, mana ini, mana itu. Yang tertawa siapa? Yang berzina. Orang berzina akan mengatakan, lihatlah kebodohan mereka menahan kita. Perhatikan kota kita dulu Semawe, Pak. Cukup banyak lorong-lorong yang hari ini menyediakan fasilitas zina. Karaoke berdiri dengan indahnya. Orang masuk tanpa ada rasa takut. Sekali-sekali ada. Kami tahu sekali-sekali ada, ya, WH, Satpol PP menggerebek ada. Tapi mereka melakukan ulang. Kenapa? Ada sesuatu yang membuat mereka kuat. Karena mereka tahu ini hanya sementara. Gerebeknya sementara. Mereka tidak akan mendapatkan hukuman yang membuat mereka jera. Nanti mereka yang mungkin hanya diperingatkan, dikembalikan lagi. Na'udzubillah, semua dosa-dosa di kota ini akan mengalir kepada para pemimpin. Semakin tinggi jabatan kita yang Allah berikan, semakin besar tanggungjawab kita. Allah tanya setiap menit yang kita lalui, apa yang engkau lakukan untuk mentaati perintahku mencegah zina.
Kalau para ustaz yang tidak ada jabatan, cuma pintar bicara di atas mimbar, berbuat tanpa undang-undang, maka terjadi masalah. Tapi kalau seandainya pemimpin yang punya kapasitas, ya, jajaran-jajaran yang memang diresmikan statusnya, satu surat perintah saja sudah cukup untuk menutupi zina seluruh kota. Satu surat perintah saja, ya. Kerjasama contoh wali kota dan Danrem, satu surat saja, maka tertutuplah semuanya. Allahu a'lam. Bersiap-siaplah menghadapi yaumul hisab. Berapa lama kita mendapatkan jabatan itu? Adakah perjuangan kita beramar ma'ruf nahi mungkar, menahan zina di tempat kita berkuasa? Jemaah melakukan Allah, inilah dosa yang dari kecil kita sudah diajarkan tentang besarnya dosa ini, tapi terus akan menjadi-jadi sampai datangnya kiamat. Maka tiada daya, tiada upaya yang bisa kita lakukan kecuali hanya mengandalkan satu ayat Allah di atas keramahan Allah pada kita, yaitu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hanya sebatas itu kita mampu melakukannya. Maka jangan biarkan rumah kita diisi dengan tontonan-tontonan zina. Jangan biarkan anak kita mendapatkan kesempatan membuka HP tanpa pengawasan. Zina itu kan pertemuan dua nafsu, nafsu lelaki yang dihiasi dengan syahwat terhadap perempuan, dan nafsu perempuan yang kemudian menghendaki kekayaan di balik nafsu lelaki. Itu kan pertemuan dua nafsu. Sebenarnya yang lebih dominan berzina itu laki-laki, karena yang Allah titipkan nafsu sebagai ujian untuk menyukai fisik dari lawan jenisnya adalah laki-laki. Zuina linnas hubbus syahwat minan nisa. Kuhiasi laki-laki syahwat, ya. Hubbus syahwat, syahwatnya berlebihan kepada siapa? Kepada perempuan. Perempuan tidak begitu. Perempuan tidak dihiasi nafsu untuk menyukai fisik laki-laki. Perempuan itu lebih kepada minal qanatir al-muqantarah minaz zahab wal fiddah. Nafsunya lebih kepada perhiasan, kekayaan. Maka bagi seorang perempuan, ya, kalau dia diajak oleh seorang laki-laki yang kemungkinan fisik laki-laki itu bukanlah fisik yang didambakan oleh banyak wanita, tapi kalau isi dompetnya meyakinkan, itu apapun dia akan lakukan demi mendapatkan isi dompet itu. Jadi kalau dibilang, oh yang banyak pelacur kan perempuan, betul. Tapi coba tanya kepada perempuan-perempuan, mereka apakah senang melayani lelaki hidung-hidung belang itu? Ternyata ujung-ujungnya adalah ekonomi. Kalau laki-laki menghabiskan ekonominya untuk melampiaskan nafsunya, maka tantangan terbesar hari ini adalah nafsu mendekati zina, ya. Dan itu tidak bisa tercegah kecuali Allah beri kekuatan iman, hidayah kepada kita dan keluarga, terutama yang laki-laki. Kita ini, siapapun kita, apapun yang kita emban hari ini, tugas apapun kita, gelar apapun, ustazkah, tengkukah atau apa saja, makin dekat gelar itu dengan sanjungan agama, makin kuat syaitan menjatuhkan kita ke dalam zina. Maka coba lihatlah, hampir saban tahun ada saja kejadian, ya, pengasuh pondok pesantren fulan telah melecehkan santriwatinya. Ada yang lebih parah lagi, melecehkan santri laki-lakinya. Ini lebih pungo lah, Pak. Jadi sampai segitunya, padahal kita lihat Masya Allah berkopiah, berkain sarung, berjubah segala macam, tapi nafsu itu akan meledak-ledak di dalam hati. Dan kenapa itu bisa terjadi? Kita memberi fasilitas dia bergerak. Apa fasilitasnya? Mata kita melihat tayangan porno, gambar porno, dan itu didukung, Pak, ya. Makin hari aplikasi makin banyak muncul untuk mendukung zina. Tontonan-tontonan, kita larang anak kita nonton TV, dia dapat lihatkan yang lebih dahsyat daripada TV di HP yang dia pegang. Anak-anak SMA hari ini orang tuanya memberikan HP,
bahkan mengisi pulsa untuk mereka. Yang penting anaknya dianggap taat. Memang taat karena dia sudah berlumur dosa, sehingga dia harus nampakkan ketaatan pada orang tua agar dosa itu dia bisa lakukan dengan tenang. Kita berikan HP di tangan anak kita, aplikasi semuanya, gambar apa saja, apalagi Indonesia itu tidak membuat pencegahan terhadap pornografi, ya. Walaupun ada usaha untuk mencegah website ini, tapi hari ini tidaklah serius dalam menangani itu. Begitu mudahnya mengakses zina. SMP sudah mengenal cara berzina, melihat orang tidak berpakaian. Mereka menjadikan hidup mereka di dalam kamar dengan tontonan itu. Waktu buka pintu kamar, disuruh oleh orang tuanya, nak cuci piring, dia cuci piring. Nak sangkut piring, dia sangkut piring. Nak tolong masukkan motor ke dalam, dia masukkan. Kenapa? Agar lempang perjalanannya. Ketika dalam kamar, orang tuanya akan berbisik kepada istri, istri berbisik ke suami, anak kita taat sekali, sesuai dengan sunnah Nabi, disuruh berbakti ke orang tua. Alhamdulillah, engkau telah berikan anak kami yang saleh, ya Allah. Kita tidak tahu dalam kamar ya, itu penuh dengan suasana zina. Di rumah taat, di sekolah dia lihat temannya, dia lihat gurunya, pandangannya zina. Dan kalau sudah terjadi sakau dengan ini, ya, jadi bukan hanya sabu-sabu, narkoba, sakau. Saya baca artikel psikologi yang telah diteliti, zina itu bisa sakau. Jadi orang minta terus-terusan, didesak terus-terusan. Setelah berzina, orang akan menyesali karena iman akan keluar ketika berzina. Baru masuk kembali selesai berzina, maka mati sedang keadaan zina, mati tanpa iman. Nabi yang mengatakannya. Orang menyesalinya setelah berzina, menyesali dia, lalu dia tobat, astagfirullah, tapi hanya bertahan 1 hari, 2 hari, lalu timbul lagi keinginan untuk berzina. Yang punya uang, dia akan mencari tempat-tempat zina. Kadang-kadang ke Medan, dia sampai di Medan, di hotel, supaya tidak tahu bahawa plat merah yang dia pakai, dia ganti platnya duluan, ya, lalu dia tutup dengan selimut, ya, supaya tidak nampak bahawa ini adalah plat BL. Segala macam bisa terjadi. Begitu pula, ya, anak-anak kita kalau sudah sakau dengan zina ini, itu 7 tahun kata ahli, 7 tahun perlu waktu untuk menyembuhkan pikiran dari zina. Jadi dari pornografi ini 7 tahun, Pak. Maksudnya 7 tahun tidak lihat HP, 7 tahun tidak lihat wanita-wanita memakai rok span, itu baru berhasil menangani jaringan otak yang selalu ada gambaran pornografi di dalamnya. Kalau tidak, baru 1 tahun taubat, tahun kedua ulang lagi. Ada yang sudah 4 tahun taubat, tahun kelima ulang lagi. Begitulah yang terjadi, jemaah melakukan Allah. Hancurnya generasi kita, lemahnya mereka belajar. Tidak ada yang suka lagi menuntut ilmu hari ini, ya, kami yang langsung berhubungan dengan para mahasiswa melihat itu yang hari ini masih semangat belajar hanya 1-2 orang, yang lain lemah. Kenapa? Dianggap ilmu itu tidak penting, mereka punya fasilitas banyak, tapi yang membuat kelemahan itu, mereka disibukkan pulang dari kuliah, laptop 1 yang dibelikan oleh orang tuanya, HP dari mereka dengan dalih bahwa mereka akan belajar dengan HP segala. Itu begitu jatuh dalam zina di kos-kos mereka, paginya mereka tidak mampu untuk menguasai ilmu. Maka hari ini generasi yang lemah muncul, ya. Apalagi kita suruh belajar ilmu agama, suruh belajar usul fiqh, suruh belajar kawaid fiqh, suruh belajar ini, mereka tidak mau lagi. Kenapa? Sakau dalam zina, pulang kuliah itu lagi, mau kuliah itu lagi. Siapa yang dosa? Mereka dan orang yang memberikan fasilitas untuk mereka. Maka jagalah diri, jagalah keluarga, jangan sampai jatuh ke dalam zina. Ini kalau kita bilang begini, mungkin ada hati yang berbisik, jangankan keluarga, saya pun jatuh Ustaz sekali-sekali, ya. Nah, jadi jemaah melakukan Allah yang sudah punya istri saja, sudah punya istri 5 orang anak, ya, atau 4 istri 1 anak lah kita bilang contohnya, kita baliklah, yang 4 istri saja masih jatuh ke zina, apa hantar belum draw kan, tapi masih jatuh ke zina. Tontonannya masih TikTok masih dibuka, Instagram masih dibuka, kemudian snack video masih dibuka.
Itu aplikasi beli HP semua nempel di HP hari ini, Pak. Itukah Tuhan? Bukan hanya rambut putih, kumis-kumis sudah putih, Pak, tapi itu pekerjaannya. Dan na'udzubillah, saya pernah mendapatkan kakek-kakek umur 70 tahun, bapak-bapak yang Allah muliakan, ya, hidup dalam tontonan pornografi sampai tua, Pak, sampai tua, ya, 70 tahun, ya. Na'udzubillah, berlindunglah kepada Allah daripada dosa ini, ya. Dan sebagai penutup, Nabi dari hadis Samurah bin Jundab itu mengatakan, hari kiamat ketika Nabi dinampakkan siksa-siksa di dalam mimpinya, ada sekelompok orang yang dimasukkan ke dalam panci, dalam belangong wajan, ya. Semua laki-laki dan perempuan telanjang. Lalu yang menjadi bahan bakarnya, yang menjadi pembakaran alat untuk membakar mereka adalah api neraka. Api neraka itu akan naik memasuki panci itu. Jadi panci langsung berdasarkan neraka naik ke dalam panci, lalu mereka akan menjerit-jerit, berteriak sampai mereka terasa ingin mati. Lalu api itu turun, lalu di situ mereka dihidupkan kembali oleh Allah, dibuat kulit yang baru, dipanaskan lagi, naik lagi, terus-terusan. Nabi bertanya kepada malaikat, siapakah mereka? Kemudian Jibril mengatakan, mereka adalah perempuan dan laki-laki yang berzina di atas dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah melindungi kita daripada pekerjaan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.